Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melenia Trenini. Di sini saya akan membahas mata kuliah Etika Administrasi Negara Chapter 5 tentang etika jabatan dan etika legislatif. Etika jabatan. Penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah penjabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara, termasuk PNS, sebelum memangku jabatannya, diwajibkan untuk mengangkat sumpah janji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Presiden dan Wakil Presiden, anggota dan pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya juga diwajibkan untuk menjalankan sumpah atau janji sebelum menjalankan jabatan tersebut. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki hak sebagai berikut. 1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran tindakan dari atasannya, ancaman, hukuman, atau kritik masyarakat. Ketiga, menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangannya. Keempat, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Etika yang berdasarkan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah merupakan dasar negara, merupakan landasan ideal negara. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia menjalankan kehidupan bernegara. Semua ketentuan yang mengatur kehidupan bernegara didasari oleh Pancasila. Negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dilaksanakan oleh pemerintah, lebih tegas lagi oleh aparatur pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, itulah maka aparatur pemerintah selalu berpegang teguh kepada Pancasila, sehingga kode etik pemerintah secara bulat dan utuh. Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan kerja aparatur pemerintah dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam berbagai hal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kehidupan budaya dan akhlak masyarakat Indonesia. Sila-sila Pancasila memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman hidup. Sebagai dasar dan falsafah negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber derivasi peraturan perundangan, tapi juga menjadi sumber moralitas dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila bukanlah pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis, melainkan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum, baik meliputi norma maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam konteks kehidupan bernegara. Etika legislatif. Isu-isu etika legislatif umumnya berkaitan dengan perilaku anggota legislatif dalam beberapa bentuk, seperti menerima hadiah atau sumbangan, mencari keuntungan pribadi dari kontrak-kontrak negara, mewakili kepentingan individu atau sekelompok individu di hadapan legislatif, menyalahgunakan informasi internal dari lembaga legislatif, melobi demi keuntungan pribadi, menerima dana dari swasta dan elemen masyarakat lainnya.
Etika legislatif memunculkan keraguan dalam benak masyarakat karena ternyata ketamakan dan ambisi legislator tidak lebih sedikit daripada ketamakan dan ambisi orang lain yang menjalankan kekuasaan politik dapat menghambat berlakunya etika dalam kehidupan politik. Beberapa etika yang dapat kita temukan dalam kehidupan legislatif adalah sebagai berikut. 1. Etika minimalis. 2. Etika fungsionalis. 3. Etika rasionalis. Masalah pada ketiga pendekatan ini adalah bahwa ketiganya mengabaikan interrelasi antara para legislator itu sendiri. Para minimalis risau hanya pada bagaimana menjaga kejujuran setiap legislator. Para fungsionalis mencari suatu aturan yang menghubungkan setiap rakyat hanya kepada konstituen. Para rasionalis merekomendasikan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh setiap legislator, tidak peduli apa yang terjadi dalam proses legislatif. Tidak satupun pendekatan-pendekatan tersebut yang menganggap serius saling ketergantungan kolegial yang merupakan kunci kepada masalah etika legislatif, sehingga etika legislatif harus menempatkan legislator dalam proses legislatif yang dipahami secara luas mencakup tidak hanya membuat hukum, melainkan juga aktivitas politis di mana para legislator umumnya terlibat, yaitu segi-segi partikular dari generalis. Kedua, legislator otonom. Ketiga, koneksi uang. Keempat, keharusan publisitas. Keempat, keharusan publisitas. Terima kasih.